ini relatif dari Bukit Tinggi, kota kelahirannya Bapak Hatta, sang proklamator kita. Nah, saya sekarang sedang berada di rumah Bung Hatta, rumah kelahirannya Bung Hatta ya, sang proklamator. Nah, saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan melihat dalam rumahnya yang juga sekarang menjadi museum ya. Nah, ini museumnya atau rumah kelahiran Bung Hatta. Ini rumahnya sederhana sekali. Nanti kita akan masuk dan melihat juga mengulik ya kisah-kisah menarik tentang Bung Hatta. Nah, ini rumahnya berada di jalan utama di Bukit Tinggi, teman-teman. Jalan Soekarno-Hatta. Ya, nama jalannya Jalan Soekarno-Hatta. Halo Risa, apa kabar? Selamat bergabung. Kabar nih, udah lama nih kita nggak nongkrong bareng nih Risa. Ya, ini rumahnya ya teman-teman. Jadi ini adalah rumah kelahiran sang proklamator. Beliau dilahirkan di sini dan tinggal di sini sampai usia remaja ya. Nah, kita lihat dulu ya, rumahnya sangat sederhana sekali ya. Nah, jadi Bukit Tinggi ini kan juga teman-teman ya, kota Bukit Tinggi dikenal sebagai kota kelahiran Bung Hatta. Juga di Bukit Tinggi ini pernah menjadi ini ya, ibu kota pemerintahan darurat ya waktu itu ya. Hanya nggak sampai 2 hari, singkat sekali. Ya, jadi ini kota yang sangat spesial sebenarnya ya dalam sejarah Republik Indonesia juga. Nah, ini bagian depannya. Ini tidak ada tiket masuknya teman-teman, hanya berupa donasi ya. Kita akan masuk dan melihat apa saja, ada apa saja di ruangan ini. Nah, kalau ini katanya ini adalah ruang belajarnya Bung Hatta lagi kecil ya. Jadi dikabarkan, dikisahkan dulu, zaman dulu kalau anak-anak mau sekolah itu, mau masuk sekolah itu diukur ininya, diukurnya kalau misalnya tangannya belum sampai kayak gini, jadi belum boleh masuk sekolah. Jadi waktu itu karena Bung Hatta waktu itu belum bisa begini, jadi disuruh belajar dulu di ruangan ini. Makanya ruangan ini disediakan dengan buku-bukunya ya. Ini ruangan belajar Bung Hatta lagi masih kecil sebelum masuk sekolah. Nah, banyak buku-bukunya ya, tentu saja buku-bukunya Bung Hatta. Nah, ini kalau yang ini teman-teman, kalau yang ini Bung Hatta dan istrinya ya, Ibu Rahmi. Nah, kisah Bung Hatta dengan Ibu Rahmi juga sebenarnya menarik ya teman-teman. Bu Rahmi itu beda, istri Bung Hatta itu beda usia 25 tahun ya. Beliau mereka menikah kata tanpa proses pacaran. Dan waktu itu ketika menikah, mas kawinnya adalah buku ya, buku karangannya Bung Hatta ya. Waktu itu judulnya Alam Pikiran Yunani. Waduh, itu mas kawin yang luar biasa. Dan Bung Hatta waktu itu luar biasa, sebenarnya dia tidak menikahnya cukup di usia yang cukup sangat dewasa ya. Karena Bung Hatta pernah berikrar dia nggak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan alhamdulillah Indonesia merdeka di bulan Agustus. Hanya beberapa bulan kemudian akhirnya menikah ya dengan Bu Rahmi ya. Halo, selamat bergabung. Mau ke sana ya, oke. Ya, ini kota Bukit Tinggi sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kota wisata dikenalnya kalau di Sumatera Barat ya, kayak Lembang, dia berada di ketinggian. Kalau kesini biasanya orang taunya Jam Gadang, Lubang Jepang, tapi jangan lupa juga untuk mengulik tentang sang proklamator kita ya. Karena kan di kota kelahiran beliau ya, ada rumah tinggalnya di sini yang tempat saya sekarang ya. Ada istana Bung Hatta juga. Nah, ini kalau ini ruang tamunya. Nah, jadi Bung Hatta tinggal di sini sampai umur sekitar kalau sekarang mungkin usia SD ya, sampai lulus SD. Terus di umur 12 Bung Hatta pindah ke Padang teman-teman ya, untuk melanjutkan sekolah yang tingkat SMP ya pada saat itu. Dan memang kan kalau orang Minang ya, yang laki-laki biasanya kalau sudah menginjak usia remaja tuh biasanya disarankan untuk keluar dari rumah untuk merantau ya. Nah, ini kita lihat. Kalau yang ini tempat tidurnya ya, ruang tempat tidur keluarganya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kalau Bung Hatta sendiri kan SMP-nya di Padang, terus udah gitu melanjutkan SMA-nya di Jakarta ya. Jadi dia
masuk usia dewasa sudah di Jakarta, terus kuliah S1 S2-nya di Belanda. Ya, ini beberapa dokumentasi ya tentang ininya Bung Hatta lagi waktu itu setelah menjadi sudah menjadi Indonesia sudah merdeka, terus balik lagi ke sini ya. Oke. Nanti kita lihat bagian belakangnya. Nah, kalau yang ini, nah ini rumahnya zaman dulu. Tampilan rumahnya zaman dulu nih teman-teman, rumah kelahirannya ya. Kalau yang tadi dari bagian luar pun sebenarnya bagus ya. Nah, Bung Hatta itu selalu dekat. Kalau fotonya tuh banyak foto-foto Bung Hatta selalu dekat buku ya. Luar biasa ya, dia begitu cinta dengan buku sampai-sampai mas kawinnya juga adalah buku. Hebat, buku yang dia karang ya, Alam Pikiran Yunani. Nah, Bung Hatta sendiri juga dikenal sebagai bapak proklamasi ya teman-teman. Maksudnya bukan bapak proklamasi saja ya, bapak koperasi. Bapak koperasi. Nah, itu kalau di bagian belakang, kalau di rumah orang Minang biasanya ada lumbung, yaitu lumbung ya, dulunya dipakai untuk lumbung padi, menyimpan ya stok padi. Kalau sekarang buat tempat sholat. Nah, kita lihat lagi di dalamnya ada apa aja. Kalau ada mau pertanyaan silakan loh teman-teman. Kalau yang ini teman-teman grup jalan-jalan saya. Halo semuanya, guru-guru ya, rombongan guru-guru dari Jakarta. Kita lihat lagi jalan ke atas. Nah, jadi Bung Hatta itu terkenal sekali dengan orang pribadi yang sederhana ya teman-teman, juga anti korupsi ya. Beliau sangat disegani karena kejujurannya juga. Dikisahkan juga setelah Indonesia merdeka dan dia tidak lagi menjadi wakil presiden waktu itu, dia banyak ditawarkan memegang jabatan ya, termasuk komisaris perusahaan-perusahaan, dia tapi menolak ya. Dia sampai akhir hidupnya hidup dengan sederhana, meninggalnya di Jakarta ya teman-teman, tahun 80. Nah, ini adalah ruangan tempat lahirnya Bung Hatta ya, kamar ini ya teman-teman. Tempat lahirnya, kamarnya masih dengan itu ya, sesuai dengan ini, asli dengan yang dipan-dipan. Nah, ini foto Bung Hatta lagi muda, ganteng ya, ganteng ya. Bung Hatta lagi muda. Min, lihat ya. Bang Putra lagi ngapain foto? Hey. Halo. Nah, ini pemandangan dari sini cantik sekali tuh, dengan gunung, dengan bukit-bukit ya. Mil, sini di foto. Ya. Di depannya adalah Jalan Soekarno Hatta, ya, jalan utama Jalan Soekarno Hatta. Oke. Ya. Jadi Bung Hatta punya 3 anak ya teman-teman ya. Anak-anaknya sih anak-anaknya banyak. Mutia Hatta yang paling terkenal ya, yang pernah jadi menteri juga ya dulu, Mutia Hatta. Nah, ya, Bung Hatta itu mulai aktif di politik itu ketika dia pindah ke Padang. Dia pindah ke Padang, terus waktu itu ikut organisasi pemuda gitu ya, mulai aktif di politik ya di Padang, terus dilanjutkan ketika dia ke Jakarta ya, SMA dan akhirnya juga dan menjadi proklamator. Nah, teman-teman juga sebenarnya yang menarik itu Bung Hatta kan dilahirkan bulan Agustus ya, di bulan yang sama dengan Indonesia merdeka, tanggal 12 Agustus. Jadi kan nggak lama setelah dia ulang tahun ya, 12 Agustus kan kita kemerdekaan ya, 17 Agustus. Jadi peristiwa di 12 Agustus tahun 45 saat itu ya, itu adalah saat Jepang menyerahkan kekuasaan waktu itu ya ke panitia persiapan kemerdekaan, karena Jepang sudah kalah waktu itu Perang Dunia Kedua. Jadi diserahkan kepada para pemuda Indonesia waktu itu. Jadi Bung Hatta waktu itu menyebut kemerdekaan Indonesia adalah hadiah ulang tahun yang terindah bagi dia. Jadi luar biasa ya. Jadi Bung Hatta tuh benar-benar alam pikirannya yang dipikirin tuh semua tentang bangsa ya. Bahkan ketika dia belum menikah, bahkan dia sampai mau
Nah, ada pertanyaankah teman-teman tentang rumah Bung Hatta? Bayangnya rumahnya sangat indah, ya. Rumah zaman dulu enak banget ya, dingin. Nih rumahnya, ya. Kapan ada trip ke, oke mau ikut, mau ya. Nanti tolong dipantau aja di Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Saya juga kebetulan di sini lagi bawa trip nih teman-teman ya, rombongan guru-guru. Atau nih Mbak Andini kalau misalnya ada teman-temannya ya, rombongan boleh juga kita berangkat barengan aja. Iya. Oke, itu tadi sekilas ya teman-teman tentang cerita tentang Bung Hatta dan juga tentang rumah kelahirannya ya. Di Bukit Tinggi ini juga ada Istana Bung Hatta, juga ada monumen Bung Hatta juga yang diresmikan tahun 2002 oleh Presiden Megawati ya pada saat itu. Ya. Jadi kalau ke Bukit Tinggi, jangan lupa untuk berkunjung juga melihat rumah Bung Hatta ya. Orang yang sangat berjasa juga ya buat Indonesia ya, buat bangsa Indonesia ini suasana kota lama. Iya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, ini Bung Hatta lagi dia di Belanda ya. Dia kan sekolahnya di Belanda, dapat beasiswa waktu itu ya. S1 dan S2-nya di Belanda. Oh iya, Bung Hatta itu kan dia juga sempat di itu ya teman-teman ya. Bung Hatta itu sempat diasingkan, diasingkan ya namanya. Ketika dia waktu itu ya aktif di organisasi kan diasingkan oleh Belanda. Waktu itu Indonesia belum merdeka, dia diasingkan di Digul. Ya, di Digul, dan dalam pengasingannya itu dia menulis buku Alam Pikiran Yunani ya, yang di kemudian hari menjadi mas kawinnya dengan Ibu Rahmi. Ini dia ya, Ibu Rahmi cantik banget ya. Ini Bung Hatta, beda usianya 25 tahun teman-teman. Waduh, ini benar-benar pria matang. Benar-benar pria matang ya ketika menikahi Ibu Rahmi ya. Kalau Bu Rahmi sendiri dia sebenarnya orang Sunda sih teman-teman, bukan orang Minang ya. Oh, ini anak pertamanya si Upik, Mutia Farida ini ya. Mutia Farida ya, Ibu Mutia yang juga sampai sekarang masih aktif ya, pernah menjadi menteri. Ini Bung Hatta dengan ibunya ya, tampilan orang-orang Minang, perempuan Minang zaman dulu. Oke teman-teman, mau ke sana. Oh, kalau ke sini, di sini nggak ada bayar. Ini kayak museum sih, tapi ternyata museumnya cuma donasi saja ya teman-teman ya. Hanya donasi seikhlasnya, punya pemerintah, punya Pemprov museumnya ya. Itu saja ya teman-teman, sekilas tentang rumah Bung Hatta dan cerita tentang Bung Hatta. Jangan lupa kalau ke Bukit Tinggi mampir ke tempat ini selain ke Jam Gadang dan Lobang Jepang ya. Juga teman-teman mungkin kalau ada rencana untuk ke Bukit Tinggi, mungkin ke teman-temannya